97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Hari yang istimewa tentunya ya, di Kamis ini 26 Oktober 2023. Dan senang sekali saya menemani suasana siang Anda. Ini kita di program Bincang Keluarga ya, bersama narasumber kita ada DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari Komisi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan berbincang seputar pengentasan kemiskinan melalui Desa Prima ya. Dan nanti Anda bisa bergabung juga sahabat Sonora juga Smart Listeners. Silakan teleponnya di 557762 atau bisa juga Anda bergabung melalui WhatsApp dan juga voice note-nya di 081754832200 ya. Narasumber kita sapa dulu, beliau Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan di P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Rofikoh Widyastuti SOS MPH ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Apa kabarnya? Baik. Kan manggilnya Ibu Rofi saja. Rofi aja ya. Biasanya dipanggil Rofi. Ya, dan juga ada dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Isyur Imam Taufik. Selamat siang ya ini ya. Iya. Tadi saya ngomongnya pagi karena semangatnya pagi Bu. Pagi gitu ya. Selamat siang Mas. Assalamualaikum untuk Waalaikumsalam warahmatullahi semua para wabarakatuh. pendengar Radio Sonora. Ya, ketemu lagi nih Pak kita. Iya. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora juga Smart Listeners yang ingin bergabung boleh sekali. Lagi Hasta mengundang Anda ya untuk berbincang di kesempatan siang kali ini seputar pengentasan kemiskinan melalui Desa Prima di 081754832200 atau bisa juga Anda telepon langsungnya di 557762 ya. Baik, ke Bu Rofi dan juga Pak Imam, kalau kita ngobrolin seputar pengentasan kemiskinan, wah ini sebenarnya apa ini pengentasan kemiskinan itu? Monggo Bu Rofi atau Pak Imam yang mengawali perbincangan kita. Monggo Bu Rofi. Oh Bu Rofi dulu. Saya lupa. Tadi source ya Pak ya. Iya. Matur nuwun Mas Hasta Pak Imam. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, sebetulnya itu menjadi concern atau perhatiannya Bapak Gubernur, mengingat bahwa di DIY ini angka kemiskinannya cukup tinggi, sekitar angka 11% ya dari seluruh penduduk DIY. Nah, mungkin ada beberapa catatan terkait dengan metodologi yang digunakan sehingga kok DIY menjadi salah satu yang peringkat kemiskinannya menjadi yang tertinggi di Indonesia. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita boleh saja berdebat soal metodologi yang dikeluarkan atau yang dipakai oleh BPS, tetapi faktanya itu yang dipakai sebagai satu data. Maka mau tidak mau seluruh instrumen, seluruh unsur yang perangkat daerah di DIY harus terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang 11%. Dan Bapak Gubernur berkali-kali menyampaikan bahwa harus ada aksi yang nyata untuk upaya-upaya pengentasan kemiskinan ini. Jadi tidak hanya kemudian program-program yang hanya di permukaan, tetapi setidaknya programnya mampu mengungkit persoalan yang di masyarakat, sehingga nantinya harapannya persoalan kemiskinan ini betul-betul terurai, tidak kemudian hanya sekedar program yang berjalan tapi tidak mengurai masalah yang ada di masyarakat. Nah, salah satu kemudian yang program pengentasan kemiskinan, karena kewenangan kami adalah pada pemberdayaan perempuan, itu adalah melalui Desa Prima. Jadi Desa Prima itu apa? Prima itu sebenarnya adalah Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Jadi sebuah program pengentasan kemiskinan dengan membuat kelompok-kelompok di kalurahan-kalurahan yang kelompok ini terdiri dari perempuan-perempuan rentan gitu. Jadi ada perempuan miskin, kepala keluarga, korban KDRT, perempuan penyintas kekerasan seksual, kemudian perempuan yang memiliki anggota keluarga ODGJ. Artinya perempuan-perempuan ini yang kemudian memang diberikan akses atau afirmasi khusus sehingga mampu sehingga negara itu memastikan no one left behind gitu, tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang gitu. Kalau untuk penguatan ekonomi pada perempuan yang berdaya itu mungkin bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, tetapi untuk yang perempuan-perempuan rentan ini kemudian bisa difasilitasi, didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui program Desa Prima. Jadi awalnya begitu saya kira yang terkait dengan apa itu program Desa Prima dan apa kemudian kemiskinan. Diharapkan nanti yang masuk ke Desa Prima yang awalnya menjadi
mendapatkan PKH gitu ya, mendapatkan bantuan pemerintah. Ketika mereka bergabung berproses dalam proses pemberdayaan itu, kemudian mereka akan lulus, tidak lagi menjadi penerima PKH, sebaliknya gitu, mampu menyediakan lapangan-lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Harapannya begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Imam dulu nih Pak. Kalau Pak Imam sendiri melihatnya seperti apa sih tentang pengentasan kemiskinan ini? Monggo Pak. Saya kira pengentasan kemiskinan itu kan satu tindakan ya. Oke. Satu usaha, satu proses ya. Baik itu sifatnya ekonomi ataupun sifatnya kemanusiaan gitu ya. Yang dilakukan oleh, terutama kalau dalam konteks ini adalah para OPD ya di lingkungan Pemda DIY. Tentu saja tujuannya supaya orang-orang yang masuk dalam kategori di bawah kemiskinan gitu ya, atau di bawah garis kemiskinan itu bisa terentaskan dengan baik, sehingga angka kemiskinan yang tadi disampaikan oleh Bu Rofi tadi ya, ini dari tahun ke tahun ya, ini mengalami pengurangan ya atau penurunan gitu. Itulah yang dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan ya. Artinya ini butuh sinergi yang saya kira harus multi stakeholder ya, dalam rangka untuk proses ini gitu. Karena tidak bisa hanya dibebankan pada satu atau dua OPD ya, dua dinas, tentu harus semuanya bisa berkontribusi ya. Jadi kan pada intinya bagaimana mengatakan kemiskinan, strateginya kan dua saya kira ya. Yang pertama adalah mengurangi beban gitu ya. Mengurangi beban gitu. Jadi misalnya di dunia kesehatan ya, misalnya mereka dikurangi bebannya ketika mereka berurusan dengan rumah sakit yang ditanggung. Di dunia pendidikan ada yang namanya program kartu cerdas ya. Di OPD DP3 AP2 ada desa prima. Kemudian di bidang PU ya, PSDM ada namanya RTLH gitu ya, sama imunisasi dan semacamnya lah. Jadi harus dikeroyok nih saya kira kemiskinan ini dulu semuanya. Bahkan saya kira bukan hanya pemerintah ya, karena pemerintah kan kontribusinya itu paling banter yang saya baca itu cuma 30%. Yang lain saya peran dari masyarakat ya, dari keluarga, dari masyarakat, dan dari dunia usaha saya kira ya, ini sangat penting dalam rangka untuk ya menurunkan angka kemiskinan yang di D itu masih relatif tinggi, walaupun sudah turun ya, tapi relatif masih tinggi gitu, yang angka 11,45% gitu. Oke. Dari datanya itu DIY di bulan Maret ya, 11,45 itu seperti apa sih, mungkin lebih detailnya Ibu? Iya, kalau itu kan bicara kemiskinan dalam konteks yang luas gitu. Nah, ada kemiskinan pun ada indikator di bawahnya itu ada parameter, ada kemiskinan ekstrim gitu. Nah, kemiskinan ekstrim itu kalau di DIY itu relatif angkanya tidak terlampau tinggi, tetapi kemudian bukan tidak menjadi masalah, tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, tetapi memang untuk angka kemiskinan itu dalam bulan yang saya tepatnya, tapi di bulan yang terakhir itu kemarin angkanya sebenarnya sudah turun cukup signifikan karena keroyokan yang tadi Pak Imam sampaikan gitu. Jadi semua OPD itu berupaya mengentaskan program-program pengentasan kemiskinan, tetapi sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu. Itu juga memastikan bahwa tidak ada penerima yang sama gitu. Jadi kan jangan sampai kemudian program yang sama tapi overlapping gitu. Ada orang yang memang spesialisasinya nerima bantuan gitu. Kita berharap itu tidak gitu. Jadi misalnya kayak Dinas Sosial itu sekarang sudah mengembangkan aplikasi namanya Manunggal Raharja. Saya kira itu yang juga memastikan penerimanya itu tervalidasi mulai dari kelurahan. Itu bagian dari komitmen untuk memastikan memang penerima manfaat dari program-program pemerintah itu memang kelompok miskin. Nah, untuk konteks kemiskinan dalam yang skala yang luas mungkin pemahaman saya agak lebih sedikit pendek, tetapi saya ingin mengambilkan kepada sisi perempuannya bahwa dari kelompok yang miskin itu sebenarnya siapa yang paling miskin.
perempuan adalah kelompok paling miskin, sehingga ada idiom bahwa kemiskinan itu berwajah perempuan. Karena kenapa ini Gitu menjadi satu hal yang penting gitu, karena memang kalau kita lihat dalam skala keluarga yang mikro saja misalnya gitu, ketika di dalam keluarga yang miskin gitu, siapa yang paling terakhir makan gitu? Iya kan, perempuan. Siapa yang kemudian bantuan-bantuan, apakah kemudian akses perempuan yang sama gitu dengan laki-laki? Tidak gitu, tetap kemudian perempuan itu paling akhir gitu. Ini satu contoh kecil saja, makanya kemudian ada istilah kemiskinan berwajah perempuan itu, karena misalnya kalau untuk akses bantuan selalu kepala keluarganya yang diutamakan laki-laki gitu. Nah, kepala keluarga perempuan gimana gitu, ada yang terdata, ada yang tidak, itu yang kemudian kita perbaiki. Nah, kemudian bantuan-bantuan terkait dengan pemberian bantuan keuangan terutama itu biasanya perempuan aksesnya, jadi terutama apalagi kelompok rentan ini gitu, perempuan yang difabel dan lain sebagainya, itu yang kemudian aksesnya itu kalau di dalam pembangunan itu, kalau kita menggunakan analisis gender itu kita bisa memotretnya dari 4 hal Mas Sasa: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat gitu. Seberapa banyak sih akses itu sama didapatkan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali gitu. Apakah aksesnya sama, itu yang harus dipastikan oleh pemerintah dalam hal ini gitu, termasuk oleh pemerintah di kelurahan gitu, dimana itu menjadi pemerintahan terkecil yang sampai ke masyarakat. Kemudian apakah partisipasinya sama gitu. Nah, partisipasinya ini kalau tidak sama lalu seperti apa? Nah, itu yang harus kita urai. Jadi membayangkan saja begini, untuk di kelurahan ini, izin saya ngomongnya agak panjang ya Pak. Karena ngomongin data ini Bu. Misalnya izin di kelurahan misalnya gitu, anggaran dana desa itu rata-rata satu desa itu dapat berapa? 1 miliar. Nah, dalam 1 miliar itu mari kita lihat peruntukannya banyak untuk apa? Paling banyak itu untuk infrastruktur, bangunan dan lain sebagainya. Itu kenapa gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita urai. Siapa yang ada di balik pengambilan kebijakan ini pada saat musrenbang di kelurahan, siapa yang paling banyak partisipasinya gitu? Laki-laki gitu. Pengambil keputusannya siapa? Pada akhirnya laki-laki. Perempuan kemana gitu? Nah, itu yang kemudian menjadi PR kami gitu. Perempuannya kemana gitu? Nah, apakah berarti aksesnya itu sudah diberikan yang sama? Kalau belum, maka kita mendorong kelurahan untuk memperhatikan nih, tolong ini perempuannya diberikan hak yang sama, diundang. Karena apa? Karena jumlah penduduk di DIY itu sekarang lebih banyak perempuan loh Mas Sasna. Tapi bukan berarti nanti ada bisa 2 ya. Banyak perempuannya, tetapi terutama di usia-usia lansia, karena kita angka harapan hidupnya tinggi ya Pak Imam ya. Nah, angka harapan hidupnya tinggi, kemudian perempuan banyak. Nah, dengan 50% lebih itu faktanya dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan di dalam level paling kecil sekalipun desa, itu suara perempuan hampir tidak ada gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kebutuhan-kebutuhan perempuan menjadi tidak mampu terakomodasi gitu. Ya, kalau yang mengambil keputusan bapak-bapak kan, bapak-bapak hanya bisa menerka-nerka, nggak bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan, karena yang paling tahu itu kan perempuan sendiri. Nah, ketika itu paling tidak itu tadi, kita memastikan aksesnya. Kita nggak bisa nyalahin bapak-bapaknya gitu, karena kita kemudian bicara partisipasi perempuan seperti apa ini gitu. Nah, menjadi pekerjaan buat kami adalah mendorong perempuan-perempuan itu untuk mau bersuara, menyampaikan gagasan, pikiran, pendapatnya. Karena problemnya selama ini perempuan merasa ruang wilayahnya adalah ruang wilayah domestik saja, dan itu berdampak pada ketidakpercayaan diri mereka bahwa apa yang mereka sampaikan itu bermakna bagi perubahan gitu. Jadi kadang-kadang terlontar, wah aku lo monten ini bahasa Jawa gitu, karena saya biasa keliling-keliling atau mungkin nek kula matur napa-napa kula wedi nek mboten isin kali bapak-bapak, mungkin nek mboten berkualitas. Ya, artinya apa yang mereka sampaikan, mereka takut itu enggak berkualitas atau takut itu nanti ditertawakan gitu. Padahal kemudian kita sampaikan, Bu, ibu itu menyuarakan apa yang memang menjadi kebutuhan ibu, enggak ada benar, enggak ada salah. Itu yang menjadi PR kami gitu. Jadi mendorong perempuan itu untuk mau berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Jangan sampai nih gitu oleh kelurahan, oleh negara gitu sudah dibuka aksesnya, tetapi perempuan tidak mau mengisi gitu, karena tadi itu ketidakpercayaan diri dan lain sebagainya. Nah, karena sudah akses partisipasi, makanya kemudian kita bicara kontrol.
bagaimana kemudian perempuan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Makanya menjadi penting perempuan juga ikut terlibat di dalam menduduki posisi-posisi tertentu itu gitu. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memastikan itu tadi suaranya terakomodasi. Sampai kemudian yang terakhir adalah penerima manfaat. Kita harus memastikan tidak hanya perempuan tapi kelompok difabel, anak-anak itu mampu mengambil manfaat. Makanya kemudian kalau musrenbang gitu mungkin usul juga misalnya Pak gitu, karena ibu-ibu tuh nggak pede gitu, mungkin bisa kemudian ada musrenbang khusus gitu sementara gitu ya. sambil proses bertahap. Musrenbang khusus untuk perempuan, musrenbang khusus untuk kelompok difabel, musrenbang khusus untuk lansia, musrenbang khusus untuk anak-anak, karena biar mengakomodasi, karena kalau itu dicampur dalam satu forum suara mereka akan kalah gitu. Ini kan Kecenderungannya gitu ya. ya ini hanya kayak bridge jembatan saja gitu, sampai kemudian posisinya itu sama gitu, suaranya itu sampai PR-nya cukup banyak itu Mas Hasan. PR-nya cukup banyak Pak Imam itu Iya. ternyata dari akses mungkin sudah dikasih, tapi dari sisi perempuan sendiri partisipasinya yang masih tadi disampaikan takut dan sebagainya, Iya. agak gitu, dan Tapi aksesnya juga belum sepenuhnya. belum sebenarnya Pak. Jadi itu pekerjaan kita ya Pak. Oke, Ya. kalau Pak Imam sendiri gimana ini? Pertama bicara soal dulu ya, angka kemiskinan ya. Oke, boleh Pak. Jadi di Maret 2023 ini kan angka kemiskinan DIY itu 11,4%. Dan itu kalau dibandingkan September 2022 Oke. itu kan mengalami penurunan ya, sekitar 0,45%. Dan ini dari sisi angka sekalipun cuma 0, itu sebenarnya cukup signifikan ya, cukup besar gitu ya. Karena yang saya dengar itu menurunkan 0,1 aja berat gitu. Berat. Jadi ini DIY termasuk cukup bagus ya dari upaya pengentasan atau penurunan kemiskinan. Artinya program-program yang digulirkan oleh OPD itu dinilai efektif ya, efektif dan bagus lah untuk penurunan kemiskinan. Kemudian kalau diangkakan Mas, ini saya pernah baca ya, jadi kalau diangkakan, jadi untuk garis kemiskinan sendiri itu kan sekitar 570 ya. Artinya kalau seorang ya, ini penghasilannya itu per bulannya 570.000, itu dia berada dalam garis kemiskinan, garis gitu. Jadi kalau di bawah itu artinya di bawah garis kemiskinan. Nih, nah ini tinggal aja, tinggal dicari gitu ya. Di keluarga kita, di sekitar kita itu orang yang punya penghasilan segitu tuh apa? Ini kalau levelnya pribadi, tapi kalau level keluarga itu angkanya sekitar 2.700.000-an. Jadi orang yang keluarga yang penghasilannya 2.700.000 itu dia berada di garis Pak. Di garis gitu ya. Nah, kalau di bawah itu artinya keluarga itu berada di bawah garis kemiskinan. Itu nanti padahal kalau kita lihat UMR kita ya di DIY itu kan masih di bawah itu. Itu UMR-nya gitu. Jadi ini tantangan bagi kita semua lah, bagaimana yang didapatkan dari para pekerja kita ini ya, mestinya ya minimal 2,7. Dan kalau di lingkungan ya Bu ya, di lingkungan Pemda DIY terutama untuk THL atau semacam itulah, Naba dan seterusnya, itu sudah memang di angka itu 2.700.000 ke atas gitu. Nah ini saya tantangan kita semua, dan tentu kita berharap pada saatnya nanti ya, warga DIY yang penghasilannya di bawah itu semakin kecil semakin kecil. Artinya memang harus butuh effort yang besar gitu ya, effort yang besar dari semua pihak ya, agar masyarakat itu dari sisi penghasilan itu ya katakanlah di rata-rata 3 juta bisa gitu ya. Baik kalau kita ukurannya ya misalnya Mas, kalau ukurannya misalnya orang harus bayar zakat gitu ya, kalau orang muslimin ya, itu kan 6 juta gitu. Jadi orang itu berkewajiban ya. Bayar zakat tuh mereka penghasilan 6 juta gitu. Jadi nah kalau udah sampai ke sana nanti harapannya gitu. Jadi kalau udah 6 juta artinya mereka sudah punya kewajiban bayar zakat. Kalau ukuran-ukuran itu Ibu, ukuran-ukuran dari sisi kewajiban kita ya, seorang yang beragama gitu. Nah itu jadi ya memang ini PR ya, PR besar. Walaupun begini, memang ada pendapat begini. Jadi orang DIY itu orangnya sederhana.
gitu. Karena pendapatan itu diukur bukan input, bukan pendapatannya, tapi yang diukur adalah pengeluaran gitu. Jadi sebulan itu pengeluarannya berapa ratus ribu per bulan. Lah itulah yang diukur gitu. Bukan pendapatan, karena memang kadang-kadang pendapatan itu nggak mesti gitu. Pendapatan nggak mesti, tapi kalau pengeluaran itu pasti gitu. Jadi orang punya gaji atau enggak itu mesti punya pengeluaran. Tapi kalau pendapatan kan nggak mesti, Bu. Nggak mesti gitu ya gampangnya ya. Iya, jadi itu ukurannya gitu. Iya. Nah, gini orang DIY itu informasinya ya yang saya dapatkan itu mereka orang yang sederhana. Dimakannya itu tidak mesti 3 kali, Mas. Karena sehari 2 kali gitu ya. Gitu. Mereka hobi menabung. Nah, hobi gitu. menabung. Gemi. Oh iya bahasanya. Kayak di Wonosari, karena saya orang Wonosari nih, Mas. Nggih. Nah, itu hampir tiap keluarga itu punya minimal 1 ekor sapi. Iya, kalau di kota kan enggak ya. Kalau di Gunung Kidul itu rata-rata satu keluarga itu mesti punya sapi, punya kambing dan seterusnya itu. Itu punya tabungan mereka seperti itu. Walaupun makannya sehari mungkin enggak 3 kali, mungkin 2 kali itu. Nah, makanya di sini ada yang mengatakan ini anomali gitu ya. DIY ini penduduknya dari si EPM tinggi, tapi kok angka kemiskinan tinggi juga tinggi gitu. Itu kan tidak normal gitu. Indeks kebahagiaannya juga tinggi. Iya, Miskin tapi bahagia juga. Miskin tapi bahagia. Karena gemi nerimo tadi ya. Iya. Oke. Terima yang pandum kalau udah masalah ya. PR-nya ternyata banyak ya Bu Rofi ya, tadi dari segi penghasilan UMR aja nih. Kalau dari disampaikan itu di bawah garis yang semestinya. Iya. Dan itu juga yang menjadi apa istilahnya kalau bicara sasarannya Desa Prima di situ gitu. Jadi skema pemberdayaan model Desa Prima itu adalah sebenarnya skemanya dengan membentuk kelompok. Jadi pemberdayaannya itu basisnya kelompok. Udah kelompok. Iya, membentuk kelompok. Mereka yang masuk tadi dari kriteria tadi yang saya sampaikan di depan, ada dari kelompok rentan tadi itu, miskin, kepala keluarga, penyintas kekerasan, difabel dan lain sebagainya. Nah, mereka tapi punya usaha, embrio usaha gitu. Nah, makanya kemudian dengan pembentukan kelompok, kemudian ada stimulan dana hibah untuk penguatan modal mereka gitu. Jadi hibah itu dikelola oleh kelompok ini sendiri gitu. Untuk kemudian pemerintah tidak cawe-cawe terkait dengan pengelolaan, tapi harus ada laporannya. Dan kami juga nggak kemudian ngeculki setelah hibah hilang gitu, tidak. Kami kemudian ada pendampingan yang dilakukan secara reguler. Karena apa? Karena ibu-ibu ini juga butuh untuk didampingi, diarahkan gitu. Jadi tidak sekadar dilepas dengan dana hibah. Nah, ibu-ibu ini ternyata perempuan-perempuan itu punya karakter untuk amanah gitu ya. Jadi akhirnya kemudian program ini yang hibahnya misalnya awalnya 20 juta, ada yang 30 juta tergantung kemampuan APBD pada saat itu diberikan hibah, itu kemudian bisa berkembang oleh ibu-ibu ini. Nah, ketika berkembang itu apakah kemudian kembali kepada pemerintah? Ya tentu saja tidak, tetap kembali kepada ibu-ibu. Termasuk misalnya mereka mau menetapkan jasa dan lain sebagainya, itu tergantung pada kelompok kesepakatannya. Jadi ada kelompok yang menetapkan jasanya tinggi karena akan kembali kepada mereka juga, ada yang kelompok yang menetapkan rendah dengan asumsi bahwa tidak ingin memberatkan. Monggo aja gitu. Artinya kita tetap membantu pengelolaannya. Ini yang 20, 30 ini sekarang ada yang menjadi 80, 100 gitu. Ada bahkan yang menjadi 200 juta gitu. Nah, itu mereka kelola sendiri gitu. Ini juga bagian menjadi proses pemberdayaan perempuan karena mereka akan belajar berorganisasi gitu, bertemu dengan banyak orang, itu membuat mereka akan belajar percaya diri karena tadi problemnya perempuan percaya diri kan gitu. Ya, jadi di dalam proses ini kita tidak semata-mata pemberdayaannya hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi pemberdayaan perempuan, penyadaran hukum, sosial, politik itu dilakukan melalui kelompok ini. Nah, itu skemanya. Nah, sekarang kemudian muncul lagi upaya dari pemerintah daerah DIY untuk lebih menguatkan gitu, karena melalui alokasi beberapa dana keistimewaan itu kemudian perempuan-perempuan ini karena terdampak pandemi kemarin cukup terdampak masasta, sehingga usahanya banyak yang gulung tikar, sehingga kemudian disiasati ada kelurahan-kelurahan yang membuat rumah produksi bersama. Jadi rumah produksi bersama itu mereka membuat sebuah produk yang kemudian dikelola secara bersama-sama gitu. Produknya apa ya tergantung potensinya di daerah itu. Saya mencontohkan salah satu yang menurut kami cukup berhasil ada di Putat
Seputar Patok Gunung Kidul. ya. Itu ada rumah produksi yang mereka membuat produksinya itu berupa bolu kelapa yang kayak bolu kukus gitu loh Pak. Yang bolu kukus itu. Nah, tapi sampai menemukan produknya itu juga sambil berdarah-darah ya. Maksudnya mereka dari pelatihan ini gagal, pelatihan keripik, coba usaha keripik gagal, bukan gagal tapi tidak memberikan dampak. Sampai akhirnya kemudian, tapi itu kan proses pembelajaran. Sampai akhirnya kemudian mereka kenali, oh ya, bisa ini kita membuat produk bolu kelapa dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan potensi kelapanya di wilayah itu. Dan sekarang rumah produksi mereka itu dari 2021 yang omsetnya itu jutaan, 2022 itu omsetnya sudah puluhan juta. Terakhir di 3 bulan terakhir itu sudah omsetnya di atas 100 juta. Nah, di atas 100 juta itu kemudian mereka mendapatkan keuntungan sekitar 25 jutaan. 25 juta yang mereka bagi di antara mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya itu menjadi tabungan juga untuk mereka yang tadinya ngarit gitu, sambil tetap ngarit juga Pak ngarit gitu. Ya. Tapi ada tambahan ketika mereka itu paling nggak sehari itu 100.000 gitu. Itu dan itu pasarnya masih terbuka gitu. Artinya kemungkinan omsetnya naik masih ada. Nah, ini yang program yang kita harapkan memang betul-betul tadi mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Karena kemudian di rumah produksi ini tidak hanya merekrut ibu-ibu di Saprima, tapi juga bahkan mampu merekrut masyarakat lain, termasuk laki-laki yang memang membutuhkan pekerjaan gitu. Karena kita kan tidak bisa mendikotomi perempuan laki-laki terpisah gitu. Itu menjadi satu sinergi perempuan laki-laki. Jadi pengentasan kemiskinan itu juga menjadi bagian dari upaya itu. Meskipun misalnya di kelompok ini karena kewenangannya kami ya concernnya di perempuan, tapi kemudian penerima manfaatnya itu semuanya siapa aja gitu. Jadi dengan seperti itu tadi angka kemiskinan yang tadinya ada pengangguran menjadi bisa ikut terlibat dalam proses pembuatan rumah produksi ini gitu. Itu secara pribadi mereka juga masih tetap mengelola usahanya sendiri itu Mas Sasta gitu. Jadi ada ibu-ibu yang kemudian melalui dana hibahnya itu usahanya berkembang gitu menjadi lebih luas. Kemudian mereka ikut dalam sibakulnya dinas koperasi gitu. Meskipun secara kelompok dia masih tetap menjadi anggota kelompok di Saprima karena ada pemberdayaan perempuan, tapi secara usaha mereka sudah bisa mengambil manfaat dari programnya dinas koperasi karena kan antar dinas harus sinergi ini. Jadi ketika usahanya besar mereka bisa membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya. Nah, itu yang kita harapkan. Wah, luar biasa. Ini di Jogja ada berapa tiap kabupaten ada, Bu? Kalau di Jogja itu baru ada sekitar 154 sampai Bisa, tahun ini. Karena per satu kelurahan itu satu Mas. Cuma satu kelompok itu semakin besar anggotanya, semakin bertambah anggotanya itu jadi indikator. Karena semakin banyak yang akan menerima manfaat dari program ini. Jadi misalnya kalau di Putat itu namanya kelompoknya Gumregah gitu ya, Gumregah Bangkit gitu. Nah, hanya ada satu Gumregah kelompoknya. Tapi dulu awalnya dibentuk 25, sekarang berkembang menjadi 40 orang gitu. Jadi kelompok ini siji tapi anggotanya lebih banyak gitu. Daripada terlalu banyak kelompok kan Mas ya. Jadi penerima manfaatnya itu jelas gitu. Jadi memang salah satu indikator di Saprima itu maju, berkembang atau masih tumbuh itu dari jumlah anggotanya bertambah enggak, uang yang dikelolanya bertambah enggak, kegiatan-kegiatan yang dikelola variatif atau enggak gitu. Kegiatannya itu seperti tadi saya bilang semakin mereka memberikan dampak perubahan pada lingkungannya itu semakin baik gitu. Iya, jadi itu. Artinya sekarang jadi posisi perempuan itu posisi tawarnya lebih tinggi. Iya. Pak Imam ya. Jadi lebih berdaya lagi. Ketika mereka sudah terberdayakan, itu otomatis memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Bukan sebagai subordinat lagi, mungkin mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri dalam beberapa aspek itu sendiri itu. Oke. Baik. Menarik sekali, tapi kita harus break dulu untuk cocokkan tanda waktu dan juga ada komersial yang harus kita putarkan. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora dan juga smart listeners yang terus bergabung di Perbincangan. Oke, sahabat Sonora, ikuti Bupati Menyapa persembahan dari pemerintah Kabupaten Sleman di hari Kamis ini 26 Oktober 2023 pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat ya. Temanya yaitu Bulan Batik dan Bulan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman tahun 2023. Untuk narasumbernya yaitu beliau Ibu Bupati Sleman, Ibu Kustini Sri Purnomo,
kemudian ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bapak Ishadi Yazid SH, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Daerah RR Mai Rusmi SMT. Baik, kita masih di Bincang Keluarga ya sahabat Sonora. Untuk hari ini tema kita seputar pengentasan kemiskinan melalui Desa Prima. Narasumber kita ada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan di P3AP2 DIY, ada Ibu Rofikoh Widyastuti Esos MPH, dan dari Komisi D DPRD DSMP Jakarta ada Bapak Insinyur Imam Taufik. Baik, Bu Rofi dan juga Pak Imam, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Nah, tadi kan pengentasan itu berupa ada rumah apa tadi istilahnya Bu? Rumah produksi. Rumah produksi Prima, itu ya. rumah produksi Prima Iya. gitu ya. Nah, itu pendampingannya itu modelnya seperti apa Bu? Apakah memberikan sebuah hal-hal fisik atau ekonomi keuangan atau seperti apa sih? Iya, kalau model pemberdayaan Desa Prima yang tadi melalui skema dana hibah tadi Dana itu. hibah ya. Kemudian rumah produksi itu adalah fasilitas yang kita berikan oleh pemerintah daerah untuk pembuatan rumah produksi dan kemudian pelatihannya. Pelatihannya ya. Yang menjadi catatan adalah bahwa untuk saat ini kami mengupayakan supaya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan itu tidak sifatnya top down gitu. Oke. Jadi kalau yang ada selama ini kan pelatihannya itu sifatnya top down sehingga ya tidak tepat sasaran. Maka kemudian kadang-kadang ini nih pelatihan banyak gitu tapi nggak ada hasilnya gitu. Malah ada peserta yang spesialisasi peserta pelatihan itu ada ikut terus itu ya. punya ada pelatihan ini ikut lo lagi gitu kan. Nah itu kita mencoba untuk menghindari situasi semacam itu. Jadi pelatihan yang kami selenggarakan untuk ibu-ibu Desa Prima itu basisnya adalah kebutuhan, hasil pemetaan mereka ataupun potensi yang ada di daerah itu. Jadi seperti tadi yang saya bilang bolu kelapa tadi, itu sebetulnya juga secara tidak langsung akan menggerakkan ekonomi di wilayah itu. Karena di Putat itu satu kelapa itu sekarang sudah ada yang menampung itu untuk produksi ibu-ibu Desa Prima. Jadi kelapanya kan dari masyarakat sekitar itu mereka langsung bisa setor ke sana. Jadi potensi lokal untuk kelapanya sudah terakomodasi. Yang kedua untuk telurnya itu juga dari para peternak di wilayah Kalurahan Putat itu. Kemudian yang ketiga itu mereka tidak membeli terigu, minyak, bahan-bahan gula itu di supplier besar, tidak. Mereka membelinya melalui warung-warung yang ada di sekitar itu. Jadi menjalin kerjasama. Jadi itu kan ada teori ekonomi sirkular atau apa gitu. Nah ini sebenarnya dalam skala kecil mereka sudah mampu menggerakkan di sini. Jadi itu yang bergerak kan ada petani, ada peternak, ada usaha mikroekonomi, itu semua bergerak karena ada satu ini. Nah buat kami menjadi penting bagi pemerintah daerah ketika kita mengadakan satu program atau apapun, pendampingan itu terus dilakukan. Jadi kita harus memastikan prosesnya itu berjalan, tidak kemudian dibuat launching gebyar gitu, dampaknya tidak terasa oleh masyarakat. Tetapi karena proses pemberdayaan itu bukan sehari dua hari itu Mas Hasta. Untuk ibu-ibu Desa Prima ini kan prosesnya dari mereka dibentuk 2019 kena pandemi, itu jatuh bangun. Kemudian 2021 itu dimulai hanya dengan omset 2 juta sebulan. Itu kalau ibu-ibu yang nggak geteh bener gitu, nggak kemudian kita juga dampingi secara terus menerus, kita semangati dan sebagainya, itu kan juga akan menyerahkan gitu, ampun ngelokro gitu. Tapi karakter ibu-ibu ini kan biasanya mereka juga tangguh gitu demi anak-anak dan keluarga, memastikan isi perut keluarganya tercukupi. Akhirnya kemudian mereka bangkit dari 2 juta menjadi belasan juta, kemudian menjadi puluhan juta. Itu kan prosesnya cukup panjang. Nah ketika ini kita tidak bantu, dampingi, itu akan kehilangan jejaknya gitu. Jadi maka menjadi penting di dalam konsep pemberdayaan Desa Prima itu untuk kami melakukan pendampingan. Nah, dari 154 itu apakah diberikan pendampingan? Iya, tetapi sekarang mulai bisa dilihat prioritasnya. Jadi yang sudah maju, yang sudah ini ya pendampingannya agak kemudian kita kurangi, memberi kesempatan yang baru-baru. Iya, disapih ya Pak.
Karena Dan- pemberdayaan mereka iya. harus berdaya, jangan Iya. menciptakan ketergantungan. Iya betul. Dan pada akhirnya dilepas beneran deh. Dilepas tapi tidak lepas sekali. Jadi misalnya kan sebetulnya ibu-ibu desa prima itu wajib pertemuan tiap bulan karena yang tadi itu ngangsur simpan pinjamnya Iya, tadi iya. itu. Tapi di situ sebetulnya pemberdayaan perempuannya dimasukkan. Jadi mulai diberikan pengayaan soal isu hukum, kesadaran politik, kemudian juga soal kesehatan reproduksi Iya. karena menjadi penting. Kesehatan tadi sebelum ini Pak Imam bilang soal KB, soal stunting gitu. Itu Iya. bisa dimasukkan di tiap bulan gitu. Nah, untuk mereka yang sudah maju katakanlah tidak tiap bulan pendampingnya datang gitu. Kan kami ada menyediakan pendamping. Karena kami juga menyadari orang dinas daya jangkaunya Iya. kecil. Meskipun itu juga dilakukan sinergi dengan kabupaten, tetapi juga tetap daya jangkaunya tidak mampu menjangkau Iya. 154 karena kami juga ada pekerjaan lain. Nah, dengan pendamping itu mereka datangnya misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, yang intensif itu terutama untuk yang baru atau memang yang butuh untuk diasistensi teknisnya lebih banyak gitu. Jadi itu model pemberdayaannya. Nah, kalau untuk yang di Putat itu sebetulnya karena dia mendapatkan dana keistimewaan karena iya. menjadi desa mandiri budaya, maka alokasi dari dana keistimewaan itu kemudian mereka bisa kalurahan itu memfasilitasi rumah produksi dan peralatan yang lebih besar. Jadi peralatannya agak lebih modern gitu. Jadi makanya kemudian produksinya bisa lebih banyak. Tapi masyarakat bisa mengambil manfaatnya dari program itu. Itu Mas Asa. Oke. Menarik ya, jadi masih ada pendampingan dan di sela-sela mungkin pertemuan istilahnya ya. Itu banyak hal yang bisa dimasukkan ketika ada peningkatan kapasitas lah bagi perempuan yang ada di sana ya. Politik masuk, dunia parenting masuk, mungkin bisa gitu juga Iya, ya Bu ya. betul. Karena memang isu pengasuhan sekarang Ya. menjadi isu yang krusial. Dengan banyaknya kasus-kasus yang ada anak-anak, mulai dari soal kejahatan jalanan sampai isu kesehatan mental anak-anak sekarang kan menjadi perhatian. Banyaknya kasus bunuh diri, kemudian banyaknya kasus menyakiti diri sendiri, itu menjadi concernnya. Nah, itu masuknya ke sana juga. Luar biasa. Pak Imam, ini dukungan dari Dewan dengan banyak program seperti ini. Iya. Ya, sebelum saya bicara soal dukungan dewan ya, jadi saya menggarisbawahi itu ya, yang disampaikan Bu Rafi tadi ya, bahwa sesungguhnya kata kuncinya itu pendampingan. Pendampingan, oke. Ini penting dan sangat strategis untuk pemberdayaan kelompok. Tentu pendampingan itu ya dimulai dari proses perencanaannya gitu. Jadi dipastikan bahwa perencanaannya itu berdasarkan kepada ya apakah namanya studi ekonomi apa gitu ya. Memastikan bahwa apa yang nanti diproduksi itu memang berdasarkan kepada kebutuhan pasar gitu. Ya. Kadang memang ada kelompok-kelompok yang terlalu semangatnya itu asal sementing produksi. Nah, padahal diperlukan atau tidak itu kadang ya hal yang lain lah. Ya itulah yang kemudian akhirnya membuat kelompok itu berhenti gitu ya. Karena kehilangan orientasi gitu. Saya kira ini penting ya, di pendidikan, di perencanaan itu ya, dan mendapat input yang banyak mau apanya gitu, itu penting. Yang kedua saya kira di proses. Prosesnya harus didampingi agar apa? Agar produknya itu ya ini sesuai dengan permintaan pasar. Gitu. Jadi saya kira yang disampaikan Bu Rofi tadi ya di Putat itu mungkin secara sadar atau enggak sadar mereka sudah memasukkan unsur-unsur unsur-unsur kualitas produk gitu. Kalau tidak mungkin kalau produknya nggak baik kemudian bisa diterima oleh pasar gitu ya. Yang ketiga ya tadi sekaligus ya, jadi harus dibantu juga proses pemasarannya gitu. Karena produknya gampang. Jadi begitu bicara pasar lah itu ya saya kira disitulah persoalan yang saya kira paling mendasar, bukan hanya di kelompok tapi juga di usaha-usaha yang levelnya itu keluarga atau pribadi ya. Jadi ini pastikan bahwa yang diproduksi itu memang nanti akan diserap pasar dengan baik gitu. Jadi saya kira butuh proses belajar yang baik juga gitu sampai menjadi gede. Nah saya kira ini saya mendukung ya kalau misalnya RPP ya, atau kelompok-kelompok ibu-ibu itu ya, namanya prima tadi ya. Prima. Ini ya
perlu banyak belajar gitu ya. Jadi kalau sekarang ini banyak ibu-ibu yang mungkin suka healing gitu ya, piknik gitu ya, ke pantai gitu. Bahwa sekali itu healingnya itu ke rumah produksi yang sudah settle, sudah bagus gitu. Jadi menginspirasi untuk mereka itu. Nah, sekali ini mungkin DP3 bisa memberikan fasilitas ya kepada kelompok lain untuk belajar kepada kelompok yang dianggap nama titik ya sudah sukses ya, gitu. Settle ya. Nah itu. Nah terkait dengan dukungan dewan ya sudah peran tentu ya. Nah, kami di Komisi D selalu memberikan dukungan secara maksimal gitu. Tetapi kan memang selalu ada kata-kata yang saya ingat dari teman-teman terutama di TAPD gitu ya, bahwa kita ini ada keterbatasan anggaran gitu. Kan gitu Mas. Biasanya kalau sudah bicara keterbatasan anggaran ya berarti ya ada kapasitas minimal yang bisa dilakukan saja, tapi yang kalau maksimalnya belum gitu. Di samping juga ada kata-kata dari dinas Pak. Kalau dinas kata-katanya apa? Keterbatasan SDM. Gitu. Jadi kita maunya kasih uang banyak tapi wah jangan banyak-banyak Mas, nanti SDM kita terbatas, nggak bisa ngelakoni gitu. Akhirnya harus imbang Mas. Harus imbang. Artinya ya hanya kita percaya saja kepada OPD gitu ya. Ketika mereka mengajukan usulan begini, ya kalau kebutuhannya nggak segitu, lebih banyak lagi. Tapi kita bisa memahami ketika tim APD ya itu menjelaskan sekarang itu terjadi keterbatasan anggaran ya sudah. Nanti kita akan misalnya ketemunya di Banggar misalnya, di Badan Anggaran ya untuk membicarakan ini kegiatan ini perlu di-push tambahi gitu. Nah terus gimana cara nambahinnya ya menambah defisit gitu. Gitu. Jadi prinsipnya gitu. Jadi Dewan itu sangat concern, sangat mendukung ya upaya-upaya dalam untuk pengentasan kemiskinan di semua sektor dan termasuk juga di sektor yang ditangani oleh DP3P2. Wah. Oke. Jangan lupa tahun ini ini kan Dewan memberikan tambahan anggaran misalnya 1,6 miliar ya berdasarkan pada hasil rembugan pembahasan tahun 2022 yang lalu. Jadi yang semula tidak ada anggarannya kita berikan tambahan anggaran 1,6 miliar untuk DP3P2 yang memang kegiatannya berupa banyak melakukan sosialisasi. Sebenarnya kalau yang sifatnya untuk kelompok-kelompok sebenarnya kita sangat senang ya kalau porsinya ditambah gitu. Artinya semakin banyak kelompok yang terfasilitasi, artinya ya potensi untuk pengentasan kemiskinan akan semakin besar. Ya, penerimaan manfaatnya juga makin banyak makin gitu. Banyak gitu. Tapi sekali lagi SDM-nya ya gimana? Pendampingannya itu. Itu harus juga disiapkan. Pendampingnya cukup Bu? Waduh. Kemarin malah ya tadi Gimana? saya masuk ke yang klasik yang pertama tadi, kurang anggaran. Mau menambah pendamping tapi anggarannya gimana gitu ya? Iya, karena kan kebetulan karena kalau untuk dalam skema penganggaran di DIY itu kan ada sudah patokannya nggak boleh. Nah yang ditawarkan oleh Pak Taufik itu nggak masuk ke skemanya saya. Jadi saya cuma bisa ngiler 1,6. Oke. Kita break dulu, Bu Robi dan juga Pak Imam. Thank you banget untuk yang sudah bergabung sahabat Sonora. Dan kita break untuk ke komersial juga untuk Anda sahabat Sonora juga small listener. Terus dengarkan program perbincangan ini di edisi hari ini Kamis 26 Oktober 2023. Baik, 97,4 Radio Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora juga small listeners. Perbincangan yang cukup menarik seputar pengentasan kemiskinan melalui Desa Prima, program yang luar biasa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus ke desa-desa ya melalui petugas lapangannya dengan keterbatasan tadi yang disampaikan, tapi itu bukan menjadi sebuah hambatan, bahkan menjadi sebuah tantangan tersendiri tentunya ya, Bu Rofi ya. Baik, kini asik banget. Tapi waktu kita cuma sampai jam 14 saja Bu Rofi dan Pak Imam. Nah ini untuk mengakhiri kebersamaan kita walaupun masih banyak PR yang harus diperbincangkan atau masih perlu dikerjakan. Nah ini untuk memberi energi positif untuk kita semua untuk terus maju dan berkembang. Ini apa ini monggo Bu Rofi Rumin.
Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan, Oke. baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah tadi disampaikan di awal bahwa kita harus memastikan akses itu terbuka untuk masyarakat, termasuk akses untuk program-program pengentasan kemiskinan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Itu pada semua level pemerintahan, di desa, Kapanewon, kemudian kabupaten maupun di provinsi. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi perempuannya sendiri juga harus ada upaya untuk keinginan untuk menjadi maju, karena tanpa ada kontribusi dari perempuan sebetulnya banyak hal yang kemudian tidak bisa diambil manfaatnya oleh perempuan gitu. Karena itu kemudian memang kinerja kontribusi dari perempuan itu sangat signifikan dibutuhkan untuk mampu membuat perubahan gitu. Jangan kemudian kita terlena dengan menyalahkan kanan kiri gitu. Menggosip, menggibah itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi dari gosip, dari gibah yang kita dengar, itu sebetulnya kita bisa angkat itu menjadi persoalan yang kemudian harus dicarikan jalan keluar. Jadi kalau misalnya di warung-warung yang ketemu mendengar ada kasus kehamilan tidak dikehendaki, ada kasus pinjol, maka kemudian itu harus dicari solusinya. Bagaimana kemudian solusinya itu ya menyuarakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi terlibat dalam berbagai proses yang ada di masyarakat itu membantu untuk suara itu bisa kemudian mampu menyumbang pada persoalan-persoalan di wilayahnya. Jadi kalau di saya dua sisi itu Mas Hasta, kami dari pemerintah juga harus mampu bekerja sebagai pelayan masyarakat yang melihat bahwa kinerja itu bukan berdasarkan penyerapan anggaran, tetapi berdasarkan apakah punya impact atau dampak pada persoalan yang ada di masyarakat. Cara pandang itu yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana perubahan melalui proses pembangunan itu akan terjadi di wilayah gitu. Termasuk program pengentasan kemiskinan, kalau sekedar berbasis penyerapan ya mungkin nggak akan signifikan gitu. Tapi kita kemudian mengetahui bahwa anggaran terbatas, persoalan masyarakat itu ternyata masih butuh A, B, C, maka kemudian kita bisa melakukan berbagai inovasi, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan universitas, kerjasama dengan lainnya. Seperti simpel saja saya contohkan, kami tuh nggak pernah punya anggaran untuk kajian desa prima. Sementara kami butuh banget kajian untuk desa prima, anggarannya nggak ada Pak. Ini jujur nih saya curhat. Maka kemudian mau tidak mau saya menggandeng kampus untuk bersama-sama. Nah kebetulan kami menggandeng Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada di Departemen Sosiologi untuk bareng-bareng melakukan kajian itu. Meskipun wilayahnya nggak terlalu luas dulu gitu, tapi paling nggak bisa memberikan gambaran dampak pada program ini. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Wah, luar biasa sekali. Terus semangat Ibu ya. Semangat nih. Pak Imam monggo. Ya, saya simpel saja. Jadi persoalan kemiskinan itu saya kira persoalan semua kita ya, atau kita semua. Dan itu harus mendapatkan atensi yang besar ya, dari semua pihak ya. Dan masing-masing harus punya peran yang dilakukan secara maksimal gitu. Dalam konteks DP3 P2 tentu saja kita sangat mendorong ya kepada ibu-ibu terutama ya, dari ada Bu Helina, ada Bu Rofi ya, yang menjadi punggawa di DP3 P2 itu ya. Bagaimana ya di samping melaksanakan program secara rutin, tapi di situ dibutuhkan kreativitas ya, entertainment dan seterusnya, adalah program-program yang mau digulirkan sehingga tadi kalau bicara soal dampak atau impactnya nanti bisa betul-betul dirasakan oleh mereka yang terlibat, dan juga dalam skala makro DIY ya, memang betul-betul bisa berkontribusi dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana kita semua ya harus punya atau ada upaya untuk bagaimana masyarakat kita ya, sebelum sampai ke meningkatkan kemiskinan itu ya, bagaimana minimal ya mentalnya harus dibentuk ya, jadi warganya mentalnya harus mental kaya. Nah gitu, jadi penting ya, jadi mental kaya itu sangat penting dalam rangka untuk apa, menjadi tujuan supaya nanti jadi orang kaya beneran, terhindar dari kemiskinan. Iya. Baik, terima kasih
Pak Imam juga Bu Rofi. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat bagi kita semuanya, memotivasi kita semuanya. Kita akan kembali di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik Insya juga Allah. ya. Oke, Insya Allah. baik, terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora dan juga semua listeners yang terus bergabung sudah memilih Sonora juga Smart FM untuk menemani suasana siang Anda. Kita pamit, selamat siang dan selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.